Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Disebabkan oleh cinta, pada mulanya kita jumpa, diperjalankan oleh rindu, pada akhirnya kita menyatu. Perpisahan itu sementara, justru menguatkan rasa. Jarak cuma Jumpa lagi dalam Melodia Sastra CMTV, Chandra Malik Televisional on YouTube channel. Masih membacakan puisi-puisi saya dalam sekumpulan puisi Luka Kata, terbitan Grasindo 2019. Tanpa terasa sudah 8 episode kita lewati dan kita memasuki episode yang ke-9. Banyak di antara puisi-puisi saya yang terasa sangat menonjolkan tema-tema cinta. Atau jika bukan itu, maka kita akan sering bertemu dengan kata-kata yang mengumbar rindu. Sebagian dari penikmat puisi-puisi Chandra Malik berpendapat bahwa cinta yang insani ternyata melulu tentang sakit hati. Padahal Anda pun boleh berpendapat, tentu bisa dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat, bahwa segala apa yang kita rasa bisa kita maknai sebagai bahagia. Terlepas dari semua itu, tidak hanya cinta yang insaniah yang saya tulis. Lebih dari itu, saya mengekspresikan, mengungkapkan perasaan-perasaan kepada Tuhan yang tentu saja sifatnya ilahiyah. Sebuah puisi berjudul Terasa Jauh Padahal Mendekat, semoga bisa menunjukkan ekspresi itu kepada Anda, para penonton setia Melodia Sastra. Selamat menikmati. Terasa jauh, padahal mendekat. Niscaya aku hilang arah jika engkau bukan penjuru. Takkan sampai ke rumah tanpa percik pelita rindu. Padamu aku mengarah, hanya padamu menuju. Kalaupun aku melemah, engkaulah penolongku. Perjalanan ini terasa jauh, meski padahal mendekat. Darimu kuharapkan suluh cahaya di lorong pekat. Aku mencinta cintamu, juga merindu rindumu. Tanpa engkau ramaikan, sendiriku akan kesepian. Tuhan yang tak kuragu, yakinkanlah pejalanmu, meski terseok, tertatih, pelukmu penawar letih. Tiada yang bisa kubawa selain pengakuan dosa. Semoga engkau terima hamba-Mu, hamba hina. 2018. Tentu saja puisi yang saya baca tadi saya harapkan akan menambah khasanah tafsir dari para penikmat bahwa apa-apa yang saya sampaikan
tentang takdir-takdir baik itu cinta maupun rindu lebih mengenai persoalan-persoalan hakikat. Tapi silahkan jika Anda memiliki pandangan yang sama sekali berbeda, itu sama sekali bagi saya tidak mengapa. Ketika benih masih pohon, kepada Jalaluddin Rumi, Al-Fakir belajar kehidupan. Betapa hidup yang sejati adalah dengan kesadaran. Di dalamnya, apa yang di dalamnya? Di dalam benih ada pohon, di dalam pohon ada benih. Satu dan satunya tidak memisah. Kedua-duanya saling menyatu. Tak ada benih, tak ada pohon. Tak ada pohon, tak ada benih. Benih dari pohon, pohon dari benih. Benih adalah pohon, pohon adalah benih. Pun cinta yang di dalamnya rindu, yang di dalam rindu adalah cinta. 2017. Terasa manis ketika itu bukan hanya tentang gula. Pun seringkali kita menangis tidak melulu karena cinta. Ya, cinta, tapi tidak selalu pada manusia. Sangat boleh jadi kepada Sang Pencipta. Doa malam ini. Sejak tak pernah jumpa, membuncah rindu kurasa. Kehadiranmu, duhai kekasih, terus kuharap meski letih. Doa dan puja-puji melangit, mendesirkan jiwa yang menjerit. Pada hati yang mendengar, kubisikkan perasaan kusah. 2018. Seringkali kita berdoa, seringkali kita meminta, namun tak jarang kita dipenuhi oleh lupa dan kita mengisinya dengan hal-hal yang tanpa puji dan puja. Ya, kita melupakan puji dan puja kepada Tuhan. Seolah-olah Dia hanya menerima dan mengabulkan. Padahal yang lebih penting dari itu adalah memuji. Bukan hanya apa yang telah kita minta Dia beri, bahkan apa yang Dia beri sebelum kita minta. Ya, Rahman dan Rahim Tuhan memang luar biasa. Dia niscaya mendengar setiap permintaan, dan yang terbaiklah yang Dia kabulkan. Terbaik untuk kita. Dia Maha Segala, Maha tahu mana yang lebih kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Cinta tak pernah alpa. Senja turun di paciran,
perahu-perahu berangkat. Rinduku dalam perjalanan, semoga sampai alamat. Sejauh-jauh pergi, padamu aku kembali. Engkau satu-satunya cinta yang tiada alpa. Hidup ternyata doa-doa yang dikabulkan tiap hari. Tapi kemudian kita lupa bersyukur pada Ilahi. 2018. Alangkah bahagianya. Ternyata pada edisi ini puisi-puisi mengajak kita untuk kembali ingat kepada kekuatan doa, namun bukan kepada kekuatan si pendoa, namun kekuatan yang maha kuat yang mengabulkan doa. Hanya saja pun seringkali kita lupa ketika doa kita diterima, itu bukan hanya kenikmatan, di dalamnya juga ada ujian. Yang siapa tahu kita akan lebih banyak bersyukur. Namun na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita justru semakin kufur. Hati-hati, semakin tinggi sesuatu, semakin kencang angin akan menghembus seperti balon di angkasa. Balon di angkasa. Jika ada yang menyanjungmu, ingatlah balon yang dilepas, lalu diangkat angin ke angkasa. Ia menjauh dan mengecil, menjauh dan mengecil, menjauh dan mengecil, menjauh dan mengecil. Pada mulanya ia di atas kita semua, padahal menjauh dan mengecil, menjauh dan mengecil, menjauh dan mengecil, menjauh. Kesepian di ketinggian, ia sendirian. 2018. Jangan bangga dulu ketika engkau lebih tinggi. Tidak ada yang pernah tahu betapa yang kau rasa adalah sepi. Lebih baik berkerumun daripada kau melamun. Lebih baik dalam keramaian daripada dikepung kesunyian. Tapi nanti dulu, jangan-jangan di atas sepi masih ada sunyi, masih ada hening, masih ada kosong, masih ada sunyi, masih ada tiada. Dan di sana ada kebahagiaan tiada tara. Siapa yang tahu? Kita memerlukan perjalanan, dan selayaknya kita tulis penanda-penanda perjalanan itu dalam karya-karya yang semoga bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, setidaknya untuk menemani mereka
menempuh perjalanan masing-masing. Pagi di Prapen, ketika matahari menyusuri perjalanannya menuju pagi, ketika itulah sehimpunan doa menggariskan cakrawala asa. Di ufuk itulah terbit syukur semburat memancarkan nur. Takdir tak pernah terlambat. Semua pada waktu yang tepat. 2018. Semakin kesini, semakin ini puisi mengajak kita pada kesadaran. Tidak selalu berupa penyesalan, namun siapa tahu itu pencerahan dan itulah pangkal dari kebahagiaan. Baik kepada siapapun Anda yang pada mulanya menikmati puisi-puisi Chandra hanya menemukan luka-luka kata, saya berharap setidaknya pada episode ini Anda akan sedikit tertawa, sedikit bahagia, namun tetap merawat gelisah. Dan dengan cara itulah jiwa akan selalu kita asah. Haribaan cinta. Aku selalu cemburu pada yang lebih dulu berpulang padanya. Keharibaan cinta. Aku selalu merindu saat-saat berpisah, saat-saat berserah. Kapan lagi bertemu? Puisiku ini untuk hati nan teguh yang kini bersimpuh pada pemilik waktu. 2019. Saya ingat betul puisi ini saya tulis untuk seorang sahabat yang lebih dulu berpulang. Dan memang itulah sejujurnya yang saya rasakan. Perasaan cemburu. Mengapa dia lebih dulu menghadap keharibaan cinta. Padahal kami kurang lebih memiliki perasaan yang sama. Namun itulah garis hidup. Menangis atau tak menangis, sanggup atau tak sanggup. Setiap kita menunggu ajal datang tepat waktu. Zikir hujan. Atas nama hujan, batu dan tumbuhan, ku sebut Engkau, Tuhan segala kehidupan. Sungguh air mataku tak lagi sanggup basahi zikir jantungku setiap degup. Di jendela kamarku seusai zuhur, ku sesali betapa telah sia-sia umur. Lebih besar kufur dari syukur, sedikit tadabbur, banyak takabur. 2018. Dan bukankah itu kita yang seringkali berbuat sia-sia? Allah telah memberi banyak nikmat tak terhitung. Namun kita terus saja bicara tentang rugi dan untung. Seolah-olah dalam hidup tak pernah mendapatkan apa-apa.
Padahal segala yang kita dapat ini adalah karunia yang tiada ternilai harganya. Zikir hujan itu pun seingat saya tulis untuk seorang sahabat. Betapa pentingnya perjalanan hidup disertai perjumpaan dengan kawan-kawan baru maupun kawan-kawan lama, kawan-kawan dekat maupun kawan-kawan jauh. Masing-masing dari mereka memberi cerita, masing-masing dari mereka menceritakan apa yang telah mereka tempuh. Pelupuk-peluk. Pada siapa hujan berteduh, pada air mata yang juga jatuh, di pelupukmu kau peluk aku, di kelopakmu terisak rindu. Jika bukan dari air mata, dari manakah tangismu? 2019. Ya, memang buku ini berjudul Luka Kata. Namun saya mengajak Anda untuk jangan pernah lupa bahagia. Walau hanya sedetik atau dua, itu sudah sangat baik dan Anda akan merasa lega. Tak lupa bahagia. Dini hari begini, dari sisi yang sunyi, ku tempuh rindumu sedari hulu waktu. Percuma mengutuk sepi, hanya meremukkan hati. Bahkan ketika merindu, rasakan kita menyatu, supaya kala menderita kita tak lupa bahagia. Selemah-lemah doa, Dia mendengar. Pada mulanya puisi dimaksudkan untuk bahasa ekspresi. Namun pada akhirnya puisi selalu kembali kepada siapapun yang memberi arti. Ia bisa bermakna, namun bisa pula bukan apa-apa. Namun tak pernah ada yang percuma. Kita saja yang perlu belajar lebih giat untuk sampai kesadaran bahwa segala sesuatu pasti berguna. Juga kehadiran Anda bagi Melodia Sastra teramat sangat berguna bagi saya, bagi kita semua. Dan semoga dengan cara itu kita bisa terus merawat rindu. Jumpa lagi dalam Melodia Sastra. Saya akan kembali membacakan buku sekumpulan puisi Luka Kata terbitan Grasindo tahun 2019 pada kesempatan yang akan datang.